Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan tentang studi kasus antroposentrisme yang ada di Indonesia dengan saya Melianisi dan teman saya Haliza Zahra. Saya Muhammad Reva Merandi. Saya Lamut Martua Setinja. Saya Sabita Medina. Saya Nadira Zahra. Dan saya Faida Rabbani. Kami akan lanjut ke diskusinya. Indonesia merupakan negara yang mengalami banyak bencana alam yang kompleks. Sepertinya pada awal tahun 2021, berbagai bencana alam terjadi dan melanda sejumlah daerah di Indonesia. Seperti bencana alam gempa bumi, banjir, longsor, gelombang pasang, hingga angin puting beliung. BNPB mencatat sepanjang Januari 2021 telah terjadi 227 kejadian bencana, dan mayoritas bencana itu adalah bencana hidrometeorologi yang menyebabkan korban jiwa, luka-luka, dan ribuan jiwa terdampak. Dengan data tersebut, penting bagi masyarakat untuk belajar dari pengalaman menghadapi bencana demi meningkatkan kesadaran publik, mengingat hampir setiap tahun Indonesia selalu dilanda bencana alam. Tapi tahu nggak sih, bencana itu tidak hanya disebabkan oleh faktor alam loh, akan tetapi juga perilaku manusia yang mempengaruhi ekosistem. Meskipun alam memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya, tekanan eksploitasi manusia terhadap alam menjadi penyebab langsung terjadinya bencana itu terjadi loh. Dalam antroposentrisme, manusia dianggap sebagai pusat alam semesta dengan nilai tertinggi dan kepentingan utama. Segala sesuatu di alam semesta hanya bernilai jika dapat memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini membuat manusia dianggap lebih superior dari makhluk lain dan menyebabkan eksploitasi alam tanpa memikirkan kelestariannya. Selama periode 2013 sampai 2017, Indonesia mengalami deforestasi sebesar 5,7 juta hektar dengan kehilangan hutan alam sekitar 1,4 juta hektar per tahun. Meningkat dari periode sebelumnya 2009 sampai 2013 hanya sebesar 1,1 juta hektar per tahun. Di NTB, kerusakan hutan disebabkan oleh izin pertambangan dan diperkirakan mencapai 288.000 hektar menurut dari UL ITB, sementara DLK Forestry NTB mencatat 300.000 hektar kerusakan hutan, lebih dari 30% dari kawasan hutan. Kerusakan alam disebabkan oleh krisis moral manusia seperti yang diungkapkan Sonny Keraf dalam bukunya Etika Lingkungan Hidup 2010. Menurutnya, persoalan lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan perilaku dan moral manusia, tetapi juga melibatkan relasi dan antara semua kehidupan alam. Pendekatan ekonomi rasional yang memengaruhi hubungan manusia dengan alam telah menyebabkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak jangka panjang. Pandangan antroposentris yang menempatkan manusia di atas segalanya terkait erat dengan ekonomi kapitalis yang berorientasi pada keuntungan. Akibatnya, praktik ilegal seperti penebangan liar, perambahan, dan pertambangan di kawasan hutan semakin merusak lingkungan dan menyebabkan krisis lingkungan yang semakin parah. Krisis lingkungan terjadi karena eksploitasi sumber daya alam selama bertahun-tahun, mengakibatkan bencana alam dan menuntut manusia untuk hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Orwell dalam Animal Farm mengilustrasikan perlawanan binatang terhadap tirani manusia, menekankan pentingnya untuk memusuhi keserakahan manusia dan menjaga alam. Melalui kisah Animal Farm, Orwell memperingatkan tentang banyak sikap antroposentrisme yang merusak hubungan manusia dengan alam. Pemberontakan binatang dalam cerita tersebut menjadi metafora bagi perlunya manusia memperlakukan alam dengan hormat dan menghindari eksploitasi yang berlebihan demi keberlangsungan hidup yang berkelanjutan. Dengan demikian, Orwell mengajak untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menghargai peran serta nilai alam dalam kehidupan manusia. Sekian diskusi dari kami kelompok 1 mengenai studi kasus antroposentrisme di Indonesia. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.